Saya tidak tahu ini kejadian keberapa, saya tidak tahu ini kasus keberapa kali pemukulan wasit. Nah, salah satu proses untuk menuju timnas juara, selain dari pembibitan usia muda, program abroad, program mengirimkan pemain ke luar negeri, yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi ini paling vital menurut saya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Nah, kali ini saya akan mengulas tentang Liga 3 yang lagi-lagi wasit dikeroyok di Liga 3. Nah, sebelum teman-teman lihat ulasan tentang Liga 3 ini, alangkah baiknya teman-teman untuk like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Nah, langsung saja. Seperti kita tahu kemarin ada kabar yang cukup heboh juga dari Liga 3 Nasional ya. Jadi Liga 3 Nasional, saya jelaskan dulu sedikit ya. Jadi Liga 3 ini awalnya per regional, per daerah. Jadi menyeluruh ke seluruh pelosok negeri dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi menyentuh grassroots semuanya per regional. Nah, setelah regional-regional ini bertanding, mewakilkan 2 tim masing-masing dari setiap regional, dan itu kembali diadukan kembali di Liga 3 Nasional. Jadi ini tingkatnya sudah Liga 3 Nasional dari tim-tim terbaik dari regional-regional yang ada gitu. Nah, dari pertandingan lanjutan Liga 3 Nasional antara NZR Sumbersari dan Permal FC, wasit kembali jadi bulan-bulanan. Jadi usai pertandingan wasit dikejar-kejar, dipukulin. Penyebabnya karena apa? Karena pertandingan sempat terhenti setelah 10 menit. Tapi wasit hanya memberikan tambahan waktu 5 menit. Itu karena sebelumnya NZR Sumbersari dihukum penalti ya. Para pemainnya tidak terima, usai pertandingan memukuli. Nah, poinnya apa? Saya tidak tahu ini kejadian keberapa. Saya tidak tahu ini kasus keberapa kali pemukulan wasit. Dan bahkan saya juga saking sudah banyaknya dan sudah capeknya tidak mau mengingat-ingat pertandingan mana ya yang wasitnya dipukul di Liga 3. Saya yakin teman-teman yang tidak mengikuti sepak bola pun sering melihat video ini, sering melihat kejadian di Liga 3 wasit dipukul. Sering kan? Karena apa? Selama PSSI tidak serius membenahi masalah ini, ya tidak akan selesai. Pembiaran sama saja dengan pembenaran. Kalau cuma disangsinya gitu-gitu aja ya tetap terulang kembali. Harusnya Menpora ini menegur PSSI pusat maupun PSSI daerah gitu loh. Karena gini, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 kan profesional, itu dikelola oleh PT LIB, PT Liga Indonesia Baru, itu mengelola Liga 1 dan Liga 2. Sementara Liga 3 ini tidak dikelola langsung oleh PT LIB. Ini diserahkan ke asprop masing-masing, ke daerah masing-masing. Itu loh problem. Jadi belum ada kesinambungan antara Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Secara aturan, mungkin turunan aturannya bisa berbeda gitu loh. Jadi acuannya belum jelas. Nah, ini harus dibenahi. Karena apa? Karena jangan sampai menunggu dulu banyak korban baru bertindak gitu loh. Ada beberapa kritik saya terhadap penyelenggaraan kompetisi ini. Yang pertama adalah bagaimana sanksi yang diberikan atau ketegasan yang diberikan. Misalnya, pemain yang memukul dan menendang wasit seharusnya seumur hidup saja tidak boleh bertanding di kancah sepak bola nasional menurut saya. Kalau cuma dihukum 10 juta, 15 juta kan bisa terulang kembali. Dan terbukti sampai detik ini kan berulang lagi wasit dikeroyok. Yang kedua, tentu saja selain dari tadi faktor ketegasan, yang kedua, bagaimana wasit ini harus terstandarisasi dengan baik. Karena apa? Ketika wasit punya standar, ketika wasit berlisensi, ketika wasit punya sertifikat yang jelas, punya standar yang jelas, tentu saja PSSI pun akan mudah gitu menjatuhkan sanksi itu. Karena misal begini, ada wasit yang sudah berstandar, kemudian mengambil keputusan terhadap sebuah tim atau memberi kartu merah. Ketika wasit ini terstandar, itu artinya keputusannya bisa dipertanggungjawabkan. Karena wasit ini paham mengenai regulasi-regulasi dalam sepak bola. Pengambilan keputusannya cukup bagus. Jadi selama ini yang terjadi adalah wasit dipukuli
argumen pemain kan, wah itu wasitnya gak bener, wasitnya mengambil keputusan yang salah. Berarti kan ada masalah juga dari sisi wasit dong. Kita tidak bisa hanya melihat dari sisi pemain yang memukul, kita juga harus melihat dari sisi wasit. Bagaimana kinerja wasit itu sudah dievaluasi belum? Apalagi Liga 3 yang tidak terlalu terekspos. Tidak seperti Liga 1 dan Liga 2 yang disiarkan TV nasional. Liga 3 kan cenderung semi profesional nih, belum profesional banget gitu loh. Nah ini juga harus dibenahi. Karena apa? Ketika wasit sudah melakukan keputusan yang baik, wasit sudah tersertifikasi, ketika mengambil keputusan, tidak ada alasan lagi pemain untuk bisa menendang atau memukul gitu loh. Kalau seperti ini berulang, wasit melakukan keputusan yang blunder, pemain menendang, itu seperti lingkaran setan terus aja gitu loh. Ada pihak yang merasa dirugikan. Nah ini tugas PSSI di sini justru gitu loh. Mari rembukan Menpora, PSSI, PT LIB mungkin agar regulasinya disejalankan antara Liga 1 sampai Liga 3, disejalankan saja, sama saja regulasinya gitu loh. Karena di Inggris mereka sudah sampai divisi 9 mungkin ya. Kalau di kita kan masih Liga 3 ya, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Di Liga Inggris ada Liga Premier Inggris, ada divisi Championship, ada League 1, League 2, League 3. Mereka bahkan lebih banyak, tapi mereka tertata dengan baik. Karena apa? Penyelenggaranya profesional gitu loh. Nah kita jangan muluk-muluk dulu sampai 9, sampai 3, Liga 3 aja dibenahi. Karena Liga 3 ini bagus nih teman-teman. Kan kita punya sebagai stakeholder sepak bola punya cita-cita yang mulia ya. Menghasilkan timnas yang juara gitu kan. Nah salah satu proses untuk menuju timnas juara, selain dari pembibitan usia muda, program abroad, program mengirimkan pemain ke luar negeri, yang ketiga adalah kompetisi. Ini kompetisi ini paling vital menurut saya. Liga 1 cenderung tim-timnya kan memiliki basis supporter yang besar, memiliki budaya sepak bola yang sudah bagus bertahun-tahun. Liga 2 juga lumayan lah. Nah Liga 3 ini kan lebih menyentuh grassroots. Bahkan ada daerah-daerah yang tidak memiliki budaya sepak bola yang bagus, tidak memiliki basis supporter yang banyak, juga terlibat di Liga 3. Nah sebetulnya Liga 3 ini yang paling yang paling fundamental. Karena apa? Mereka menyentuh akar rumput, menyentuh grassroots, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Jadi jika kompetisi Liga 3 ini berjalan secara profesional, terselenggara dengan baik regulasi, kualitas wasit, aturan yang jelas dan lain-lain, maka itu akan memudahkan para talent scout atau para pelatih-pelatih timnas melihat bibit-bibit muda yang bagus. Kalau ini kan enggak. Kita dengar Liga 3 apa? Ribut lagi. Jadi ini harus jadi PR, benar-benar jadi PR PSSI gitu loh. Dan mungkin seluruh stakeholder sepak bola. Itu saja teman-teman ulasan bola episode kali ini, dan salam olahraga.